Film diawali dengan memperlihatkan Wang Chong yang dijuluki sebagai pendekar terhebat sepanjang masa karena memiliki kitab 9 yin. Tapi rumor beredar bahwa dirinya telah meninggal. Tak ada yang berani mendekati tempat pertapanya selama bertahun-tahun kecuali seorang ahli kungfu bernama Ouyang Feng. Ia dengan pede mengambil kitab tersebut, namun tiba-tiba tanpa ia sadari ternyata Wang Chong belum meninggal, melainkan fokus untuk selalu menaikkan kultivasinya sambil menjaga kitab 9 yin. Ouyang Feng takluk hanya dengan satu jarinya saja. Dan singkat cerita, beberapa tahun kemudian seorang pemuda polos bernama Gu Jin sedang berkelana, lalu ia pun berhenti untuk beristirahat. Tapi tanpa disangka, di situ Gu Jin disambut oleh para gurunya yang sekaligus ingin menguji kesaktian Gu Jin setelah sekian lama tak bertemu. Hingga guru besarnya pun datang sambil mengingatkan bahwa saat ini dunia persilatan sangat berbahaya, yang membuat para guru berkumpul untuk menyelidiki hal tersebut karena diduga kuat hilangnya anak-anak belakangan ini secara misterius berkaitan dengan keberadaan Ouyang Feng dan para anggotanya di perguruan Baitou. Sebagai informasi, Ouyang Feng ini sangat terkenal dengan sebutan si racun barat, yang mana dirinya sangat tak tertandingi di dunia peracunan. Nah, Gu Jin pun kembali melanjutkan perjalanan setelah berpisah dengan guru-gurunya hingga sampailah di sebuah restoran. Yang mengejutkan, tiba-tiba seorang pengemis masuk entah dari mana minta ditraktir oleh Gu Jin tanpa peduli pelayan yang memarahinya. Gu Jin sebagai pemuda polos dan baik hati pun mentraktir sambil menyuruh pelayan memberi pengemis tua tersebut arak sesuai permintaannya. Kejutan belum selesai. Dua wanita dari perguruan Baitou datang ke restoran dan salah satunya menggoda Gu Jin yang terlihat seperti orang baru. Gu Jin yang polos dan pikiran yang bersih tak tergoda, namun justru si wanita berniat ingin menghabisi Gu Jin karena tak tertarik padanya. Saat itu pula datanglah wanita lusuh bernama Rong Er yang hanya dengan koin mampu membengkokkan kuku besi milik musuh. Melihat kondisi tak berpihak pada mereka, kedua pembuat onar pun pergi begitu saja. Beberapa waktu kemudian setelah selesai makan, mereka dikejutkan oleh kepanikan di mana dua wanita perguruan Gunung Baitou mulai beraksi mengambil bayi untuk dijadikan tumbal kesaktian perguruan Baitou. Gu Jin pun ikut mengejar ke sana kemari hingga akhirnya memojokkan salah satunya, yang ternyata itu hanyalah jebakan karena membawa keranjang kosong. So dengan demikian, bayi yang asli berhasil dibawa ke Gunung Baitou untuk ditumbalkan. Gu Jin akhirnya bekerja sama dengan Rong Er yang ternyata mengetahui informasi bahwa malam ini akan ada pertemuan setahun sekali yang rutin diadakan perguruan Baitou di markasnya. Oleh karena itu, tanpa waktu lama, malam itu pun mereka menyelinap dan menyamar sebagai tamu undangan. Gu Jin dan Rong Er pun memulai aksinya menuju lokasi yang mereka curigai. Dan benar saja, setelah kesana kemari, akhirnya mereka melihat ritual penumbalan lalu menggagalkannya hingga yang disantap Dewa Ular Iblis adalah anggota Baitou sendiri. Setelah memutar otak dan berjuang, akhirnya mereka berdua berhasil menumbangkan ular iblis tersebut dengan menusuk matanya lalu pergi secepatnya. Namun, saat sampai di lantai bawah, semua dikejutkan dengan kedatangan para guru Gu Jin yang memang telah menduga tragedi anak hilang adalah ulah perguruan Baitou. Tanpa waktu lama, datanglah sang ketua Baitou alias Ouyang Feng si racun barat. Serangannya pun ternyata berhasil digagalkan oleh Rong Er dengan jentikan jari mautnya. Nah, disitulah terungkap dari mulut Ouyang Feng bahwa sebenarnya Rong Er adalah putri tunggal Master Huang alias Master Jentikan Maut yang ditakuti dunia persilatan. Sayangnya, Master Huang ini adalah musuh dari para gurunya Gu Jin karena dulu telah menghabisi salah satu rekan mereka. Karena itulah, Rong Er yang pergi begitu saja dikepung oleh para guru di tengah jalan. Gu Jin yang polos dan baik hati hanya bisa memohon agar para guru mengampuni Rong Er yang telah membantunya dan juga menyelamatkan guru dari serangan Ouyang Feng sebelumnya. Gu Jin tak peduli kalau Rong Er adalah anak dari musuh bebuyutan para guru. Saat itu, semua guru marah pada Gu Jin tapi tidak dengan sang guru besar. Ia terlampau menyayangi Gu Jin hingga memutuskan untuk meninggalkannya bersama Rong Er sambil berharap Gu Jin menyadari kesalahannya. Malam pun semakin larut. Rong Er akhirnya mengungkap siapa ia sebenarnya dan juga memberitahu Gu Jin bahwa ketua perguruan Baitou dan anak laki-lakinya memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi. Jadi kalau Gu Jin nekat ke sana seorang diri, maka hanya akan sia-sia saja.
Nah, saat sedang bersiap untuk makan, tiba-tiba datang sosok yang dengan cepat mengambil ayam mereka. Ternyata Rong-er sangat kenal bahwa orang itu adalah pengemis utara yang legendaris bernama Qigong, yang memiliki jurus terkuat dalam dunia persilatan yaitu tapak 18 naga utara. Setelah bernegosiasi alot dengan Master Qigong, akhirnya dimulailah latihan jurus tapak naga utara sementara Rong-er setiap hari selalu menyediakan makanan enak untuk Qigong. 效之势，论对手的招数，这那些花里胡哨，之处在于节日精修。Tapi sayangnya, Qigong hanya mengajarkan 15 tapak dari 18 tapak naga utara yang sesungguhnya. Setelah itu Qigong mengatakan bahwa Ouyang Feng dan anaknya sedang menuju ke tempat Master Huang yang menurut informasi geng pengemis, tujuannya adalah untuk melamar putri tunggal sang master yang tak lain adalah Rong-er. Tapi Qigong curiga bukan itu tujuan sebenarnya, melainkan untuk merebut kitab 9 yin yang kini konon diduga kuat berada dalam genggaman Master Huang setelah meninggalnya Wang Chong. So dengan demikian, singkat cerita, Rong-er pulang kampung yang diikuti oleh Gu Jin yang menuju kediaman Master Huang. Di tengah jalan, Rong-er bercerita sedikit tentang Master Huang alias ayahnya sendiri yang merupakan orang tersakti saat ini karena memiliki kitab 9 yin. Tapi tiba-tiba Gu Jin seperti terkena genjutsu dan masuk ke dalam dunia ilusi, di mana saat itu ia ditemui oleh seorang misterius bernama Zhou yang tak lain adalah adik dari Wang Chong, sang pemilik pertama kitab 9 yin. Setelah perkenalan, tentu Gu Jin langsung hormat padanya, lalu ia memohon agar kitab 9 yin dihancurkan saja karena membuat para master dan manusia saling menghabisi satu sama lain. Di situ Zhou takjub karena walaupun masih muda, Gu Jin tak tergiur dengan kesaktian, tapi justru lebih memikirkan keselamatan umat manusia. Oleh karena itulah, Zhou dengan kesaktiannya mewujudkan kitab 9 yin yang telah dihafalnya lalu memberikan pada Gu Jin. Lalu Zhou meminta Gu Jin menghafalnya. Beberapa hari berlalu dalam dunia ilusi, sementara dalam dunia nyata, Rong-er sudah di kediaman ayahnya sambil pasrah karena tiba-tiba kehilangan Gu Jin yang masuk dalam dunia ilusi. Dan akhirnya, Ouyang Feng pun sampai ke kediaman Master Huang untuk mewakili anaknya melamar Rong-er. Tapi seperti yang sudah diduga, Rong-er memperlihatkan sikap tak setuju dengan keras karena telah mengetahui niat Ouyang Feng sebenarnya. Untungnya, Gu Jin akhirnya berhasil menyusul setelah lolos dari ilusi. Tak lama kemudian, Master Qigong pun datang untuk mendukung Gu Jin melamar Rong-er yang mana ternyata Rong-er pun menyukai Gu Jin. Kompetisi melamar pun semakin terlihat. Oleh karena itu, Master Huang mengadakan perlombaan di mana pemenangnya berhak menjadi menantunya, namun tanpa menggunakan tenaga dalam. Akhirnya babak pertama dimenangkan oleh Gu Jin. Berlanjut pada babak kedua alias lomba menghafal, di mana keduanya diperlihatkan gulungan sastra yang panjang kesukaan mendiang istri Master Huang. Lalu diberi waktu setengah jam menghafal dan menyetor hafalannya pada Master Huang. Saat itu jelas, Gu Jin mampu memenangkannya karena kebersihan hatinya memudahkan hafalan. Dan juga ia telah berlatih menghafal kitab 9 yin dalam dunia ilusi. Di situ pula Master Huang mengungkap bahwa Gu Jin telah melafalkan lebih banyak dari gulungan yang ditunjukkan, dan itu semua adalah isi lengkap dari kitab 9 yin. Semua terkejut hingga Ouyang Feng pun bingung dan mengakui kekalahannya. Tapi Ouyang Feng tentu mundur dengan sebuah rencana jahat. Iya, Ouyang Feng pun segera mengeksekusi rencana jahatnya setelah mengetahui dari informasi anggotanya yang telah menyebar bahwa guru-gurunya Gu Jin akan menuju ke kediaman Master Huang. Nah, di tengah jalan, di pulau yang sudah masuk dalam wilayah kekuasaan Master Huang, Ouyang Feng seorang diri mencegat dan menghabisi mereka karena ternyata ilmu bela dirinya jauh lebih sakti dari para gurunya Gu Jin. Nah, hal itu bukan tanpa tujuan,
karena rupanya Gujin yang masih bersama Rong-er akhirnya menemukan guru-gurunya dihabisi, sehingga otomatis ia menduga kuat bahwa Master Huang lah yang melakukannya, hingga Gujin pun dengan emosional mendatangi Master Huang dan menyerangnya. Kesalahpahaman luar biasa terjadi hingga mereka bertarung. Dan saat Gujin hampir dihabisi, tiba-tiba Ouyang Feng datang menyelamatkannya, tapi bukan karena baik hati, karena Ouyang Feng ingin menyalin kitab 9 yin yang telah dihafal Gujin. Nah, disitulah akhirnya pikiran Gujin dan Master Huang terbuka bahwa mereka telah dijebak. Gujin pun dibawa ke tepi gunung di mana Rong-er disandra sebagai ancaman jika Gujin tak mau melafalkan dengan lengkap kitab 9 yin. Gujin yang dianggap lemah, polos, dan tertekan, bait demi bait dilafalkannya dengan jujur, sehingga semua isi dari kitab 9 yin ditulis oleh anak Ouyang Feng dan diiringi oleh Rong-er yang terus menangis. Setelah selesai, tentu Gujin akan segera dihabisi, tapi saat itu datanglah Zhou yang langsung mengalihkan perhatian Ouyang Feng dengan jurus cahayanya hingga memberi kesempatan kabur bagi Rong-er dan Gujin. Berhari-hari dalam persembunyiannya, dengan sabar, Rong-er merawat Gujin yang badannya babak belur terkena jurus jentikan maut Master Huang. Hingga saat mulai pulih, Gujin ingin mendatangi Ouyang Feng untuk membalas kematian para gurunya tanpa peduli dirinya akan kalah. Untungnya niat tersebut dicegah oleh Qigong, yang akhirnya memutuskan untuk mengajarkan 3 tapak terakhir yang akan membuat Gujin menjadi sangat kuat. So, esok paginya, Master Qigong langsung mengajarkan 3 tapak terakhir sambil mengatakan bahwa jika Gujin telah menguasainya dengan baik, maka perpaduan antara kitab 9 yin dengan unsur yin dan jurus 18 tapak naga dengan unsur yang akan melengkapi tubuhnya bagaikan aliran yin yang, hingga disitulah Gujin dapat menjadi pendekar terkuat dengan jurus yang lengkap. Hari-hari pun berlalu hingga akhirnya Gujin telah menguasai 18 tapak naga dengan sempurna. Tanpa waktu lama, mereka pun pergi ke puncak Gunung Baito yang rupanya di sana juga telah ada calon ayah mertuanya. Tapi reuni tersebut langsung dirusak oleh Ouyang Feng yang dengan pede datang menyerang setelah menguasai kitab 9 yin. Padahal ia tak sadar bahwa seni bela diri Gujin telah lengkap alias telah menjadi yin yang. Ouyang Feng pun ngamuk setelah tak berhasil menghabisi Gujin. Karena tak bisa mengontrol kekuatannya, aliran yin yang berlebihan dalam tubuhnya mulai merasuki dan mendominasi. Di sisi lain, Gujin mulai bangkit dan mengerahkan seluruh kekuatan 18 tapak naga utaranya. So, dengan demikian, semua kegelapan telah berakhir. Gujin resmi menjadi pendekar terkuat di dunia saat itu, lalu menikahi Rong-er dan hidup bahagia bersama selamanya. Namun saat itu tentu saja film pun berakhir. Film diawali dengan ratusan manusia dalam kondisi tak bernyawa akibat diserang oleh sosok master kungfu aliran hitam yang dikenal dengan julukan Setan Darah. Setan Darah ini paling membenci orang-orang lemah yang ia anggap sebagai pemborosan di muka bumi. Ia pun menghabisi seluruh perguruan kungfu saat itu hingga akhirnya master terkuat yang bernama Huo Changkong turun tangan. Pertarungan sengit terjadi. Pada serangan berikutnya, Huo Changkong langsung memberi tapak naga penghancur darah pada musuhnya. Ya, sesuai namanya. Akibat dari pukulan tersebut membuat aliran darah musuh menjadi tak karuan sesuai aliran yang semestinya. Saat itu pula anak Huo Changkong menghampiri sambil menangis. Dengan segera sang master mentransfer kesaktian tinju naga emas ke tangan kanan sang anak yang belum mengerti apa-apa. Lalu setelah itu menghempaskannya agar terhindar dari area pertarungan yang berbahaya.
Setan darah yang geram pun segera kembali menyerang hingga seluruh master kungfu saat itu pun meninggal. Dan singkat cerita, 14 tahun kemudian, di sebuah restoran, terlihat sekelompok manusia pasukan geng setan darah datang dengan sombongnya untuk menempati tempat VIP. Di saat yang sama, orang-orang masih terpana melihat pemuda yang nafsu makannya luar biasa hingga puluhan porsi ia habisi. Nah, sementara itu di dalam ruang VIP ternyata sedang ada pertemuan antara utusan kepercayaan setan darah dengan beberapa bos dagang yang menyampaikan komplain tentang kelompok setan darah yang mulai mengambil wilayah kekuasaan mereka. Pertemuan itu tak berjalan lancar hingga kekacauan langsung terjadi. Semua orang kabur kocar-kacir, namun tidak dengan pemuda jago makan tersebut yang akhirnya terganggu kenikmatannya dalam menyantap hidangan. Di tengah kekacauan, salah satu patung raksasa retak dan terjatuh menuju seorang bocah yang langsung dilindungi oleh seorang gadis. Saat hampir tertimpa, tiba-tiba semua orang dibuat terpana karena pemuda jago makan tersebut mampu menahan patung raksasa hanya dengan satu tinju tangannya, sekaligus mengembalikan ke tempat asalnya. Geng setan darah pun meremehkan pemuda yang mereka nilai sok jagoan. Seluruh pasukan dikerahkan, namun semuanya mampu dikalahkan dengan mudah. Padahal pemuda tersebut hanya menggunakan sedikit kekuatannya saja. Setelah selesai, gadis tersebut berterima kasih sambil menyebutkan asal perguruan kungfunya. Mereka pun berkenalan dan ternyata pemuda jago makan tersebut adalah Liu Jing alias anak dari Huo Changkong yang telah diwarisi kekuatan tinju naga emas. Sedangkan keduanya adalah murid perguruan Huo Jia yang bernama Yumin dan Sosa. Liu Jing merasa belum pernah mendatangi perguruan Huo Jia, oleh karena itu ia meminta diantarkan ke sana. Setelah sampai, dikira Liu Jing ingin bertamu baik-baik, namun ternyata ia ingin menantang perguruan Huo Jia. Lalu Liu Jing pun dengan sombong berkata pada orang tua di hadapannya bahwa seluruh perguruan kungfu yang ia lewati telah takluk dengan kekuatannya. Liu Jing langsung menyerang terlebih dahulu. Di tengah pertarungan, Yumin dan Sosa hanya melihat dari jauh. Karena pertahanan sang master terlalu kuat, Liu Jing segera memadatkan daun-daun dengan aura naga emas yang mengikatnya lalu menghantamkannya disusul dengan tinjunya yang ternyata masih mampu digagalkan hingga ia terpental keluar perguruan dan diusir oleh sang master. Di situ Liu Jing hanya bisa terus memohon sambil menggedor-gedor pintu agar dijadikan murid. Sementara itu di tempat berbeda, utusan setan darah dengan pasukannya sedang ketakutan sambil melaporkan kegagalan misinya karena dikalahkan oleh seorang pemuda. Ia pun langsung dihabisi oleh salah satu pasukan elit setan darah dan disantap hidup-hidup. Menyimpulkan dari penjelasan anak buahnya, setan darah menduga kalau anak tersebut adalah pewaris kekuatan Huo Changkong yang telah ia habisi 14 tahun lalu. Ia pun memerintahkan untuk melacak keberadaan pemuda tersebut agar ia bisa menghabisi seluruh keturunan Huo Changkong. Kembali pada Liu Jing yang esok paginya kembali menyerang sang master perguruan Huo Jia. Kali ini ia bersikeras memaksa ingin berguru. Sang master pun bertanya motivasinya, lalu Liu Jing pada intinya menjawab bahwa ia menjadi yatim akibat ulah penjahat dan ia ingin melindungi manusia serta keluarganya kelak setelah ia menjadi lebih kuat. Setelah mendengar itu semua, akhirnya Liu Jing dipersilahkan masuk untuk melihat aktivitas bela diri di dalam perguruan Huo Jia. 烈阳无效，疾如风，如山，绵柔藏锋。为什么忽然杀气这么重？ Hingga akhirnya Liu Jing dibawa ke ruangan khusus. Di sana Liu Jing diuji telah sampai mana level kungfunya. Pertarungan pun dilakukan dengan senjata-senjata yang aman karena ini adalah sekedar ujian. 联合四象变化的规律。 Di tengah pertarungan, Liu Jing teringat peristiwa kelamnya 14 tahun lalu ketika ayahnya meninggal. Hingga akhirnya, tanpa sadar Liu Jing bertarung dengan serius dengan menyerang titik vital.
Dan saat hampir mengeluarkan jurus tinju naganya yang masih belum terasah dengan baik, untungnya sang guru datang menggagalkannya. Disitulah akhirnya sang master memutuskan dan menilai bahwa ia tidak akan menjadikan Liu Jing sebagai murid karena ia merasa hawa pembunuh yang sangat dominan pada tinju Liu Jing. Jika diasah menjadi murid perguruan Huojia, dikhawatirkan Liu Jing akan menggunakan kekuatannya untuk mencelakai manusia. Liu Jing pun marah dan kecewa mendengar pengusiran tersebut hingga ia pun pergi ke pusat kota untuk menenangkan diri. Di tengah keramaian, ia merenung sambil melihat sapu tangan pemberian Yumin yang tak lain adalah anak dari sang master Huojia. Tapi dalam sekejap, ia menyadari keanehan di mana orang-orang menghilang lalu disambut oleh orang yang tak ia kenal, alias penasehat kepercayaan setan darah yang bernama Bai. Saat itu, Liu Jing kaget ketika Bai tiba-tiba menunjukkan sapu tangannya yang sedari tadi harusnya masih ia pegang. Dalam kondisi kesal, Liu Jing pun menyerang hingga mereka pun bertarung, tapi perbedaan kekuatan terlihat jelas di sini. Bai dengan mudah menaklukkan Liu Jing lalu menawarkannya untuk berlatih bersamanya. Liu Jing pun senang akhirnya bisa menemukan guru yang dianggapnya kuat, padahal ia tak sadar di hadapannya adalah orang jahat yang mengincarnya. Setelah sampai di satu ruangan, rupanya Liu Jing langsung disambut oleh setan darah yang langsung menyerang. Di sini akhirnya ketahuan, tujuan sebenarnya setan darah adalah untuk menghisap seluruh tenaga dalam Liu Jing yang akan menjadi penawar pukulan Huo Cangkong yang sampai saat ini masih berefek pada aliran darahnya. Untungnya, Liu Jing dengan sisa tenaganya masih bisa meloloskan diri. Namun sayang sapu tangan yang bertuliskan nama perguruan Huojia terjatuh di hadapan setan darah. Sesampainya di tengah jalan, Liu Jing pun mulai kehabisan tenaga hingga pingsan dan singkat cerita. Untungnya malam itu Liu Jing diselamatkan oleh Yumin. Tapi siapa sangka, tak perlu waktu lama, seorang pasukan elit setan darah mendatangi perguruan Huojia lalu menyerang Yumin dan Sosa yang sedang mengobrol. Mereka berdua terlihat kewalahan menghindari senjata mematikan pemangsa manusia tersebut. Hingga akhirnya Liu Jing datang membantu. Di tengah pertarungan, tiba-tiba datang lagi seorang pasukan elit setan darah, si wanita ninja. Saat itulah sang guru yang sedari tadi mengamati datang membantu. Dan saat itu juga, sang master menyuruh Liu Jing untuk mengamati pertarungan ini kalau ingin belajar kungfu. Tapi ternyata masalah belum selesai. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Dan ya, saat itulah setan darah datang bersama wakilnya alias Bai. Sang master menyuruh semuanya pergi dan menyisakan dirinya dengan 3 pengajar kepercayaannya. Wakil Bai ingin maju tapi setan darah menghalanginya karena ingin peregangan. Dikira sudah berhasil, namun ternyata setan darah kembali bangkit dengan kekuatan lainnya yang langsung membuat keempat ahli kungfu tersebut tak berdaya. Tapi siapa sangka, saat kondisi kritis, tiba-tiba Liu Jing nekat datang untuk bertarung, namun dalam sekejap, dirinya pun dikalahkan berkali-kali hingga babak belur. Liu Jing terkapar tak berdaya. Di situ tiba-tiba ia teringat dengan wajah ayahnya yang membuatnya kembali berdiri tegak walaupun sakit. Dan di situ pula ia jadi teringat bahwa musuh di depannya adalah pembunuh ayahnya. Seluruh tenaganya pun ia usahakan untuk keluar hingga ia beradu tinju dengan setan darah. Tapi sayang, tubuh Liu Jing belum sanggup menahan kekuatan besar hingga ia melemah dan setan darah mulai mencengkram untuk menghisap kekuatannya. Di saat genting itulah, Sosa dan Yumin datang untuk menolong Liu Jing hingga akhirnya sang master menjadi benteng perlindungan terakhir dan bersikeras menyuruh yang lainnya untuk pergi. Singkat cerita, mereka berhasil kabur ke sebuah kuil sambil merawat luka-luka parah yang diderita Liu Jing.
Saat itu, salah satu guru menyadari bahwa dalam keadaan Liu Jing yang sekarat, ada kekuatan lain yang masih belum bisa diakses sepenuhnya oleh Liu Jing. Berkali-kali dada Liu Jing berdetak sangat besar hingga akhirnya Yumin mengerahkan kemampuan tusuk jarumnya untuk membuka seluruh titik energi dalam tubuh Liu Jing. Sementara itu, para pasukan setan darah berhasil melacak dan menemukan keberadaan mereka. Namun siapa sangka, dalam waktu singkat, semua sudah dihajar habis oleh Liu Jing yang kembali bugar dengan kekuatan maksimalnya. Sekarang, seluruh tubuhnya telah dipenuhi oleh aura tenaga dalam naga emas yang menurut para guru telah melebihi kekuatan kungfu manusia normal. 你不是想学武吗？看好了，你就是天生的武学奇才。 黑沙滔天，高空！ So, pada akhirnya, setan darah hanya bisa terkapar tak berdaya hingga singkat cerita, berita kekalahan setan darah yang ditakuti telah menyebar ke seluruh kota. Hal itu menyebabkan perguruan Huojia ramai didatangi orang yang ingin berguru